で登れ。ジェラミー・ブラシエ時代遅れの語り部さ。 Gatai Kanzen Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam, selamat datang di Putro Toys. Balik lagi nih ke segmen Mini Talk sama Sentai King Oger episode ke-11. Dan dimulailah arc baru. Bukan arc perkenalan lagi, tapi sekarang sudah ada karakter Six Ranger yang akan muncul gitu untuk pertama kalinya. Meskipun belum debut sebagai si Rangernya, masih sebagai manusianya lah gitu. Nah, di episode 10 sebelumnya kita telah diperlihatkan perjuangan keempat tangan kanan kerajaan yang meyakinkan rajanya untuk tidak melepaskan negaranya ke Shugodam, dan debut dari Legendary King Oger. Nah, di episode kali ini kita akan diperkenalkan oleh sosok misterius yang datang entah dari mana. Jadi langsung aja kita bahas episode ke-11 kali ini. Nah, di episode ke-11 dibuka dengan kedatangan sosok misterius bertopeng di markas Bagnarak yang langsung menyapa Desnarak. Kayaknya sih mereka ini udah kenal lama, karena si sosok ini tuh sempat membahas tentang leluhur gitu deh. Nah, mereka membahas ketiga legenda Sugoshin yang memiliki clue incarlah matahari dan terbanglah ke surga, dan setelah itu dunia akan menjadi baik. Yang saya sendiri ini nggak ngerti maksudnya apa. Nah, buat kalian yang ngerti, tolong tulis di kolom komentar ya. Setelah itu dimulailah opening. Nah, setelah opening, Luckless terus menanyakan keberadaan jasad Jira ke Kaguragi karena dia menganggap si Kaguragi ini tuh ikut berperan dalam mengendalikan Legendary King Oger. Dengan sifat muka duanya, dia menjawab kalau mengendalikan Legendary King Oger itu adalah sebuah keajaiban atau miracle. Emang pinter bohong sih ini Kaguragi, udah sifat aslinya dia sih kayaknya. Dan bodohnya Luckless langsung percaya begitu aja. Ada, si Luckless juga bodoh juga sih ini. Nah, Kaguragi menyarankan untuk mengadakan upacara pemakaman Jira yang ternyata ini adalah rencana dari kelima Oger ini. Ternyata scene Jira yang jadi zombie itu di preview episode kemarin itu hanya rencana dari Jira saja. Lalu Gusto menyarankan kebangkitan Jira menjadi cyborg gitu, kan yang robot-robot aneh itu. Dan Himeno menyarankan Jira sebagai ini apa ya, manusia suci. Ya bilangnya sih keindahan, mungkin berperan sebagai nabi kali ya. Ya saya nggak tahu deh. Saya juga kurang paham sih. Dan semua rencana ini aneh dan freak banget. Ya bisa kalian lihat sendirilah. Nah, pasin perencanaan Himeno ini ada yang lucu banget sih. Kalian lihat sendiri mukanya Luckless. Bisa-bisanya muka Luckless yang cool kayak gitu tiba-tiba jadi kayak gini. Dan kemarin sempat saya bikin meme di Instagram Putro Toys. Itu banyak banget yang reply kayak, bisa-bisanya sih lu bang gitu. Kok pas banget sih bang. Karena emang mukanya tuh ya bisa kalian lihat sendiri lah. Nah, di saat mereka ingin meminta pendapat Rita, si Rita ini nggak mau berpendapat karena kebohongan tidaklah adil. Padahal kalau seandainya Rita yang ngomong, pasti warga tuh langsung percaya. Karena kan si Rita ini kayak hakim agung gitu loh. Sayang sekali. Ya memang keren sih ini Rita, menjunjung tinggi keadilan banget gitulah. Dan benar-benar netral, nggak berpihak sama manapun gitu. Tapi pas Rita mau pergi, Himeno sempat membahas anime yang berjudul Mofun dan teman-teman. Dan Rita langsung bereaksi dan berbohong kalau dia itu nggak tahu Mofun. Padahal Rita itu kan fans garis keras banget kan. Dan akhirnya kita tahu siapa itu Mofun. Ternyata Mofun ini adalah karakter dari anime yang ada di kerajaannya Himeno. Dan yang lucunya lagi, pas Himeno mau ceritain episode minggu lalu, Rita ini langsung teriak gitu dan curhat ke boneka si Mofun kecilnya karena dia nggak suka ada yang spoiler. Ini mungkin sekalian mencurahkan hati dari si produsernya kali ya, supaya jangan spoiler lah, biar orang lain tuh nonton dulu gitu. Ya lagi-lagi biar series gue laku gitu. Tibalah hari upacara pemakaman Jira di Shugodam. Di sana sudah berkumpul semua warga Shugodam dan keempat raja beserta tangan kanannya. Bisa-bisanya si Gusto ini ngeledek pas Luckless lagi berpidato. Emang
ini tuh agak selengean sih si Gusto ini. Nah, pas mau menjalankan rencananya, ternyata peti dari Jirah ini nggak bisa terbuka, yang bikin semuanya panik. Ternyata petinya ini kayak dililit sama benang gitu deh, yang bikin Jirah juga panik karena dia nggak bisa keluar. Tiba-tiba datanglah pria misterius yang punya kekuatan telekinesis. Overpower banget sih ini anjir, dengan jentikan jari doang. Musuhnya itu si anak buahnya Lukless langsung diem gitu aja dan bahkan langsung kepental gitu. Dia juga bisa menerbangkan petinya cuma dengan menaikkan jarinya ting gitu doang. Aduh, udah gila sih ini. Dia juga bisa terbang gitu loh. Saya kira awalnya kan ya ini kan temanya laba-laba gitu ya. Mungkin dia kayak Spider-Man gitu, ngegantung gitu. Tapi dia terbang coy. Wah, udah kayak Homelander ini. Overpower banget. Setelah si sosok misterius ini mengeluarkan Jirah dari peti dan langsung menjelaskan tentang kotoran atau pembuangan agung. Jujur aja saya juga nggak ngerti apa yang dia bilang. Jadi terserah dah dia mau ngomong apa. Tiba-tiba monster mingguan yang bernama Nagabazim muncul yang membuat Jirah fokus ke dia, ke si monsternya ini. Di saat Jirah memalingkan pandangannya lagi, si orang misterius ini hilang. Akhirnya Jirah langsung memanggil King Oger seorang diri. Ya, beginilah kesaktian si Jirah. Makanya dia diincar sama semua orang. Kayak kesatria zaman dulu aja tuh harus manggilnya berlima gitu loh. Ini si Jirah bisa manggil sendiri dengan sesuka hatinya. Dan monster itu berhasil dikalahkan. Tapi ternyata itu hanyalah jebakan untuk menanamkan semacam jamur yang bisa meledak jika si jamurnya ini tuh udah siap. Akibat ledakan ini, Legendary King Oger itu hancur dan membuat ke-13 Sugoshin ke-13 Shugats ini terkapar. Tiba-tiba, kepompong muncul dari bawah tanah dan langsung memakan God Kabuto, Sasori, dan Bata. Ternyata ini bukan sekedar kepompong loh. Melainkan kayak tanaman yang memakan serangga gitu yang ada di dunia nyata. Jadi emang keren sih ini penulisnya. Dia bikin suatu karakter atau suatu monster yang ada di dunia nyata juga gitu, nggak cuma sekedar fiksi belaka aja. Oke, kita lanjut lagi. Ketika Desnarak ingin menjalankan rencananya, ternyata Desnarak ini ditipu sama orang misterius ini. Karena ketiga kristal Sugoshin itu dibawa kabur sama sosok misterius ini. Pas udah dikejar sama Desnarak, dengan mudahnya sosok misterius ini tuh bisa bikin Desnarak gak berkutik. Kan gue bilang juga apa, ini orang udah overpower banget anjir. Akhirnya ketiga kristal Sugoshin dimasukkan ke dalam Phenomix Shooter, nama senjatanya, yang pistolnya itu, yang dapat menembakkan sebuah kunci untuk membuka segel topeng tersebut, yang kayaknya topeng ini tuh emang untuk menyegel kekuatan si sosok ini. Benar aja, pas topengnya dibuka, topeng tersebut berubah menjadi senjata Kumono Slayer. Ini nama senjata mini daggernya gitu deh. Dan sosok di balik topeng itu adalah Jeremy Brasier. Dia bilangnya Jeremy sih. Jeremy Brasier, seorang pendongeng kuno. Kayaknya bakal 11-12 sama Kaguragi nih, yaitu tukang bohong. Cuman ya kita lihat nanti aja lah ya. Jeremy langsung melakukan finisher head rocket dan langsung menghancurkan Desnarak dengan mudahnya. Tapi kok ada suara fake? Jangan-jangan ini tuh Desnarak yang palsu, dan di mana Desnarak yang asli? Lagi-lagi kita dibuat penasaran nih. Setelah itu Jeremy langsung pergi. Jadi dimulailah arc baru yang akan menceritakan tentang Jeremy Brasier yang akan menjadi seorang raja. Nah, dia kan pendatang baru. Terus tiba-tiba dia pengen jadi raja. Raja apa nih dia? Pengen menempati sebagai raja apa? Kita dibuat penasaran lagi nih sama cerita selanjutnya. Dan selesailah episode ke-11 kali ini guys. Nah, kita lanjut ke preview episode ke-12. Jeremy mulai memperkenalkan dirinya ke semua negara dan mulai bertarung melawan Bagnarak. Di sini dia mengaku sebagai raja dari segala celah yang harus menceritakan kisahnya untuk selama-lamanya. Kayaknya dia itu kayak raja dongeng kali ya, sebagai pencerita aja gitu. Dan datanglah sang raja ke-6, yaitu Spider Kumonos yang akan debut di episode ke-12 minggu depan. Nah, makin gak sabar untuk ngeliat mekanya. Sumpah,
ini bakal kayak gimana nih mekanya. Soalnya kalau di scan magazine itu, scan bocoran kemarin, mekanya itu bisa jadi 3 mode. Pertama mode Spider Kumonos, kedua mode robotnya. Nah yang ketiga itu mode robot juga sebenarnya, tapi kakinya itu kaki laba-laba gitu. Ini ya kita lihat nanti aja lah. Semoga aja jangan kayak Tsukai-Oh yang nggak bisa gabung sama Zenkai-Oh. Semoga aja ini bisa gabung. Please ya Allah, tolong ya Allah. Semoga bisa gabung. Jadi menurut kalian gimana nih tentang episode ke-11 kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Saya makin gak sabar untuk ngeliat cara bertarungnya si Spider Kumonos ini minggu depan. Dan lagi-lagi gak sabar buat ngeliat si mekanya. So yaudah guys, untuk mini talk Osama Sentai King Oger episode ke-11 kali ini sekian dulu aja. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga supaya nggak ketinggalan mini talk Osama Sentai King Oger episode ke-12 minggu depan. So kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah.